Selamat siang teman-teman, berjumpa lagi dengan Raya Wandira. Nah teman-teman, siang ini Ibu lagi ada di dapur teman-teman. Ini sudah zuhur ya teman-teman. Nah ini Ibu masak untuk persiapan ngasih makan buat ayah ya teman-teman. Karena Ibu nanti sore insya Allah kalau jadi itu mau mudik ke Pekalongan gitu ya teman-teman, menjelang puasa teman-teman. Nah ini bumbu dagingnya sudah digongsong, terus ini ungkep ayam. Nah ini dagingnya, ini daging 1 kilo ya teman-teman. Nah ini dia, Ibu mau persiapan dulu. Ini buat ayah nanti, biar ayah itu makannya nggak perlu keluar ya teman-teman. Dan ayah itu biasanya masakan orang-orang warung-warung gitu kurang suka teman-teman. Di sini yang paling disukai sama ayah itu cuma nasi padang depan situ, depan gang. Itu saja teman-teman. Yang lainnya itu nggak suka, susah banget makannya. Nah ini akhirnya Ibu masak dulu buat ninggalin ayah ya. Karena ayah nanti nggak ikut ke Pekalongan, ayah cuma di sini cari duit gitu ya teman-teman. Nah nanti kita yang jenguk orang tua, mbahnya kakak Raya Wandira ya teman-teman. Yang putrinya manggilnya itu Ayi ya, Ayi sama Akong sama Mbah Uti gitu. Nah ini dia persiapan untuk nanti Ibu pergi. Nah nanti Ibu juga mau bawa sebagian ya teman-teman buat dibawa di mobil biar pada saat pas hujan itu tidak repot ya cari makannya. Karena di Pekalongan itu kalau lewat tol itu paling sekitar 4 jam. Tapi kalau lewat luar biasanya sampai 6 jam. Kalau nggak lewat tol sampai 6 jaman ya teman-teman. Oke teman-teman, ikutin terus keseruan Kak Raya Wandira mau mudik ke Pekalongan ya teman-teman. Nah ini sudah Ibu kasih air ya. Tadi kan sudah Ibu gongsong, baunya sudah wangi. Terus bumbunya sampai kering, sudah kering ya teman-teman. Nah ini baru kita kasih air. Jadi nanti warnanya itu jadinya bagus teman-teman. Tapi kalau kita gongsongnya nggak kering, warnanya belum bagus ya teman-teman. Belum keluar merah kuningnya gitu ya. Nah kita masukin dagingnya ya. Kita masukin dagingnya dulu. Kita aduk-aduk ya. Terus nanti kalau misalkan kurang air, tambahin air ya teman-teman biar sampai meresap, biar rasa dagingnya itu meresap sampai dalam gitu ya teman-teman ya. Jadi biasanya itu ayah itu sukanya dimasakin rendang teman-teman. Tapi kali ini Ibu karena baru beberapa hari yang lalu tanggal 23 pas ulang tahunnya Kak Salun itu masak rendang sama nasi kebuli. Jadi dagingnya sebagian yang 1 kilonya lagi Ibu ini masak beda lagi ya, tidak rendang ya. Masaknya beda lagi. Kita kasih air, terus nanti kita kasih bumbu-bumbu. Kita tes rasa seperti itu ya teman-teman. Nah gitu ya. Nah ini nanti sebentar lagi sudah bisa diangkat. Karena ini sebenarnya nggak Ibu kasih air loh teman-teman. Karena ini ayam potong, dia itu ngeluarin air sendiri gitu ya teman-teman. Jadi alangkah baiknya kalau teman-teman masak ayam potong itu tidak perlu dikasih air kalau ngungkep. Karena tiba-tiba airnya tuh banyak lah. Banyak banget ya pada keluar sendiri gitu. Karena ayam potong itu biasanya itu direndam air gitu ya, jadinya seperti ini deh. Oke. Nah ini teman-teman, Ibu sudah kasih bumbu ya, sudah kasih garam, sudah kasih kaldu ya, apa namanya, penyedap rasa tapi yang rasa daging sapi gitu ya teman-teman. Terus karena ini daging sapi jadi kita pakainya penyedap rasanya pakai daging sapi gitu, dikasih garam sedikit, gula merah, kasih asam sedikit, terus nanti gula pasir sedikit gitu ya teman-teman. Nah kita nanti nunggu sampai mendidih baru kita tes rasa ya. Nah kita tutup dulu biar dia mendidih, dia sampai mendidih masakannya ya teman-teman. Kita tes dulu ya. Jadi nanti rasanya itu tidak asin seperti rendang ya teman-teman. Rasanya itu akan cenderung ke rasa-rasa yang ada sedikit-sedikit manis sedikit gitu ya, terus ada gurihnya gitu ya, ada asinnya seperti itu loh teman-teman. Jadi tidak pure asin seperti rendang ya. Kalau rendang itu pasti asin. Kalau yang selain rendang itu rasanya lebih beda ya, beda banget ya gitu ya.
Nah ini sudah, ini pakainya yang ini. Aduh. Ini pakainya yang ini ya teman-teman. Bingung nih, soalnya airnya nggak habis-habis. Maaf ya teman-teman, karena ibu nge-shoot sendiri, nggak ada kakak lagi pada sekolah, jadi sedikit goyang ya kameranya, karena ibu megang kamera sendiri, ngerekam sendiri, masak sendiri gitu ya. Nah ini udah pada rontok nih teman-teman, kita udahin aja lah ya gitu. Nah ini teman-teman, ini tuh ayam 2 ekor ya, ayam potong 2 ekor nih, tapi tanpa kepala dan ceker ya, jadi udah nggak ada kepala sama cekernya gitu. Nah ini nih, sama ekornya itu yang paling ujung itu udah ibu buang gitu ya. Ini 2 ekor, nanti biar adem dulu baru masukin ke freezer ya teman-teman, biar awet, biar lebih tahan lama gitu ya teman-teman. Nanti ibu juga setelah dari Pekalongan insya Allah nanti mau bikin bumbu-bumbu untuk masak pada saat sahur biar praktis ya teman-teman. Jadi ibu tuh suka begitu, kalau mau puasa ibu pasti prepare macem-macem ya, jadi bumbu-bumbu gitu ya, ada bumbu kuningnya, ada bumbu merahnya gitu ya, ada cabai-cabean gitu loh teman-teman. Jadi nanti kalau mau masak sahur, ibu nggak terlalu repot ini ya, nggak terlalu repot masak yang terlalu lama gitu ya, bikin bumbunya dulu gitu enggak, jadi tinggal sendok gitu ya teman-teman. Nah ini di sini ada stok apa ya, karena ibu itu sebenarnya belum nyetok apa-apa teman-teman, itu cuma ada sosis canceler saja. Nuggetnya sudah habis, nah sama udang nih, baru masih punya stok udang saja sama sambal, sama jagung pipil. Udah bawah tuh masih ada daging iga gitu ya, itu teman-teman. Stok-stok yang lain lagi, nanti mungkin beli ayam lagi, daging lagi, seperti itu ya. Itu cuma balungan sama iga. Nah ini ada udang. Jadi ibu seperti ini teman-teman, kalau tiap kali mau puasa atau mau itu ibu selalu stok gitu biar tidak repot ya, cari-cari dulu gitu, biasanya stok untuk 1 minggu gitu. Nah kalau yang freezer yang di sini ini makanannya udah ini nanti mau digoreng gitu kayak tahu apa biar nggak beku, jadi freezernya yang di sini ibu kecil pol gitu ya. Nah di sini nih biasanya ibu kasih anti bau ya, buat nyerap bau ikan gitu, karena biasanya ikan yang sudah ibu bumbuin ibu taruh di sini di freezer sini, tapi kecil-kecil aja, nggak terlalu ini ya teman-teman, nggak terlalu dingin banget, nggak terlalu sampai beku gitu ya, jadinya gorengnya nanti mudah. Nah sama buat nyimpen stok makannya adik Syaka, karena belinya itu agak lumayan jauh, karena ini adalah imun tuh, adik Syaka makannya imun loh teman-teman tuh. Jadi bubur organik ya teman-teman, 1 cupnya ini nih 5.000. Adik Syaka itu punya stok 4, dan nanti ini bakal dibawa ke Pekalongan. Yang tadi sih sudah dimaem, nah ini dimaem nanti siang, sorean dikit ya, jam 2, jam 3 gitu nanti dia maem lagi. Terus sama dessertnya, sama ini cemilannya dia ini talam, dia itu maemnya talam, ubi, biasanya ubi orange gitu ya, kuning gitu. Ini juga ada kacang hijau gitu ya teman-teman. Jadi sebisa mungkin adik Syaka tidak tersentuh dengan hal-hal yang kayak micin-micin gitu ya, karena buburnya ini saja teman-teman, rasanya nggak ada rasanya, anyep doang gitu ya, cuma anyep doang gitu. Kita kesini belum ada stok apa-apa, baru standar ya, karena belum sempat belanja. Nanti insya Allah kalau sudah dari Pekalongan baru ibu sempatin untuk belanja ke pasar. Dan tentunya kalau Mbak Ngati ini berangkat gitu ya, jadi ada yang megangin adik Syaka ya, yang ngomong berangkat baru ibu berangkat belanja gitu. Paling ya persaus-sausan aja. Ada mayonnaise, Thousand Island, kecap, saus tomat, saus cabai gitu ya. Ada nori, kimbori, bubuk sama ini buat bikin es gitu ya teman-teman. Sudah
kulkasnya kosong, telurnya nggak di sini, telurnya punya tempat sendiri. Nanti biasanya kalau telur yang sudah di sini ini biasanya telur yang sudah ibu rebus, udah bersih ya, sudah dicuci terus direbus. Nah ibu stok di sini biasanya. Untuk kakak Chelsea biasanya kalau sarapan gitu pakainya telur 2 gitu ya. Kalau nggak Kak Salun gitu kadang malam ambil telur gitu, kadang seperti itu karena dia itu olahraga banget teman-teman. Kak Salun sama Kak Chelsea itu bidangnya itu olahraga, terutama Kak Salun ya, karena Kak Salun itu pengen jadi atlet gitu ya. Tapi alhamdulillah teman-teman sudah berprestasi di handballnya, sudah pernah dapat juara 1 gitu ya, dan dapat alhamdulillah dapat emas gitu ya. Oke teman-teman, jadi apapun itu kita dukung kesenangan anak-anak dan hobinya anak-anak ya. Kita dukung cita-cita mereka gitu ya teman-teman, dengan berdoa, dan kita dukung dari segi apapun itu demi keberhasilan mereka gitu ya, baik dari segi makanan atau apapun ya kan. Yang pasti biaya ya teman-teman, makanya ibu harus getol ya sama ayah ya terutama ya. Untungnya ayah itu orangnya itu getol banget cari duitnya, jadi alhamdulillah lancar, barakallah. Tuh sudah mendidih nih, tuh kan. Ini belum ngental ya teman-teman, belum terlalu kental banget karena belum habis airnya. Nanti kan ini kita habisin airnya ya, sampai habis ya, sampai tinggal nyemek-nyemek aja gitu ya. Ini rasanya sudah oke sih, cuman karena belum surut airnya jadi belum begitu ketara banget. Nanti kita pada saat sudah surut banget kita cicipin lagi ya, tes rasa lagi gitu ya. Nah teman-teman lihat nih, sudah surut ya airnya ya. Nah ini kita sudah mau angkat saja ya, kita matikan dulu. Masih ada airnya sedikit biar ada kuah-kuahnya sedikit ya. Nah ini Bu tes rasa, dan rasanya dan dagingnya sudah empuk banget dan endul rasanya. Meresap sampai dalam. Ini ayamnya juga sudah siap, tinggal masukin freezer nanti. Oke teman-teman, ibu lagi ngunyah daging, mohon maaf. Mantap. Oke, jangan lupa ya, like, comment, share, and subscribe di YouTube channelnya Raya Wandira. Sampai berjumpa lagi di vlog selanjutnya, di konten-konten